ya. Oke, maka untuk materi hari ini yang akan disampaikan itu adalah tentang GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, nanti ada satu subbab lagi yang akan dibahas tersendiri, yaitu tentang gerak vertikal. Gerak vertikal ini nggak akan jauh beda dari gerak lurus berubah beraturan, karena hanya kondisinya saja yang berbeda. Tapi rumusnya itu tetap sama dengan gerak lurus berubah beraturan. Ya, oke. Ya. Untuk materi GLB ini paling gampang ya dibandingkan GLBB karena dia nggak banyak rumus. Simple, tapi biasanya banyak yang terjebak karena kasusnya itu bisa jadi hampir mirip dengan GLBB. Ya. Nah, untuk gerak lurus beraturan. Jadi kalau di gerak lurus itu kan gerak suatu benda atau suatu objek ya pada lintasan yang lurus. Tapi kalau GLB ini kan dibagi jadi dua ya. Jadi gerak lurus ini ada GLB, ada GLBB. Nah, gerak lurus ini gerak benda atau gerak objek pada lintasan yang lurus. Lintasan yang lurus ini bukan berarti lurus terus ya. Terus kalau mundur gimana, Bu? Ya mundur juga sama, mau maju mau mundur juga sama. Tapi lurusnya maksudnya di sini lurus adalah dia ada di satu koordinat. Gitu. Bu, kalau benda jatuh dari atas bukan gerak lurus, itu juga sama gerak lurus ya, tapi masuknya ke gerak vertikal. Tapi dia masih dalam bab gerak lurus. Ya, hanya saja sumbunya beda. Nah, gerak lurus ini dibagi menjadi dua, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, ini gerak lurus beraturan. Jadi ini gerak benda ya atau gerak suatu objek dengan kecepatan yang tetap. Kecepatan ya. V-nya ini tetap. Artinya kalau dia bergerak dengan kecepatannya ini 20 km per jam, maka selama dia tetap 20 km per jam, itu dia sudah GLB. Kalau kecepatannya berubah dari 20 km per jam, naik dikit, maka itu sudah GLBB. Ya, contoh, kalau misalkan kalian bergerak menggunakan mobil nih, kalian mengendarai mobil dari Bandung ke Jakarta. Mobil kalian ada di depan rumah nih, diparkir, dalam keadaan diam. Kalau diam artinya kecepatannya gimana? 0, Bu. 0, Ibu. Diam itu, ya, nah ini bahasa-bahasa di fisika nih gini, diam itu V-nya sama dengan 0. Kalian nyalain mobil, kemudian mobil bergerak dari mulai 2 km per sekon, 10 km per sekon, mungkin sampai mencapai 40 km per sekon. Dari 0 sampai 40 km per sekon, itu bukan GLB. Kenapa? Karena kecepatannya berubah. Ya kan? Dari 0, 2, 3, 4, 10, 20, 30, sampai 40. Tapi ketika kalian udah di jalan nih, kalian stay 40 km per jam dan lurus jalannya, 40 km per jam ya. Nah, 40 km per jam kalian lurus, maka itu yang disebut sebagai GLB. Setelah 40 km per jam, kemudian pengen jajan dulu nih di Indomaret. Kalian melipirlah. Nah, dari 40 km per jam, 30, 20, plus belok. Nah, maka kecepatannya sudah berubah. Bukan lagi GLB, tapi sudah GLBB. Ya. Nah, ingat kecepatan tetap ini artinya arah dan besarnya tetap. Jadi kalaupun kelajuannya 40 km per jam, kalau arahnya berubah, yang tadinya kalian ada di jalanan lurus, gitu kan, kemudian belok, kalian nemu Indomaret di sini, nah kalian lurus gini, terus kalian belok ke sini, ya kan, nah kalian nemulah Indomaret di sini, set, gitu kan, Indomaret. Nah, walaupun sama, dari sini 40 km per jam, ke sini 40 km per jam, arahnya sudah berbeda, maka ini bukan GLB. Kenapa? Arahnya beda walaupun besarnya tetap 40 km per jam.
Jadi 40. Jadi kecepatan tetap itu besar dan arahnya tetap. Kenapa? Karena kecepatan ini adalah besaran vektor. Nah, maka pada gerak lurus beraturan, kecepatan ini dapat diganti dengan kelajuan. Jadi nilainya positif. Ya, kalau nilainya negatif, arahnya udah berubah, sudah bukan lagi GLB, tapi apa? GLBB, arahnya sudah berubah. Kemudian perpindahan dapat diganti dengan jarak. Maka kita tahu rumus kecepatan ini, ya, jarak dibagi waktu. Ini udah biasa lah ya, kalian udah sering lihat ini. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Hanya konsepnya ingat, kecepatannya tetap. Kecepatan itu bukan hanya besarnya, tapi arahnya juga tetap. Oke, sampai sini paham? Kalau Paham Ibu. Ya, paham, ada yang Bu. mau ditanyakan langsung potong aja ya, gitu. Jadi biar nggak kelupaan. Oke, lanjut. Nah, ini ada kegiatan 4.4. Ini yang akan Ibu tugaskan. Nah, jadi nanti kalian, kerjakan kegiatan 4.4 karena ini praktikum dalam kelompok. Ibu minta seorang aja cukup karena nggak mungkin berkelompok, ya. Nah, yang harus kalian siapkan adalah ini bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya pasti ada di rumah. Kertas karton nggak ada, boleh pakai kertas apapun, kertas gambar boleh, kertas HVS boleh, apapun itu. Ya, yang akan kalian lakukan di sini apa? Menggambar grafik posisi X terhadap waktu untuk benda yang bergerak lurus beraturan. Kita akan tahu benda yang bergerak lurus beraturan, grafiknya seperti apa. Nanti kalian siapkan bahan-bahan ini. Nah, terus ini ada gambar mobil 5 buah. Kalau nggak gambar, nggak bisa gambar, print aja, cari di internet, kalian print, ya, bikin 5, ya, printnya 5 kali, atau nyari di mana kek ya, yang ada di majalah, gunting, kopi, jadiin 5, atau mau gambar sendiri juga boleh, silahkan. Ya, kemudian, nah, perhatikan datanya. Ini ada data waktu dalam sekon, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian ada posisi dari 12 sampai 60. Nih kalian buat diagram kartesius pada kertas karton dengan koordinat waktu T pada sumbu X. Jadi di kertas itu kalian gambar koordinat kartesius, ya. Ini kan sumbu X nih, ini sumbu Y. Di sumbu X-nya kalian simpan waktu T dalam skor. Ya. Nah, lihat nih. T kan dari 1, 2, 3, 4, 5. Buat aja sih 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Kemudian posisi X dalam meter ini pada sumbu Y. Berarti di sini. X dalam meter. Ya. Maka disinilah titik-titik ini. Kira-kira di mana nih? Nah, misalkan pada waktu 1 sekon posisinya di 12 meter. 1 sekon di sini. 12 meter di sini. Titikin, tempelin mobilnya. Tempelin lagi mana ya sesuai dengan ini, maka kalian akan dapat grafik, ya, grafik jarak terhadap waktu. Oke, bisa ya. Nah, ini bebas lah ya, mau di kertas apapun mengerjakannya. Ini kegiatan 4.4. Nah, itu kalau secara kalian berdasarkan data, ya. Kalau berdasarkan teorinya gimana? Nah, perhatikan sini. Ada grafik kecepatan terhadap waktu. Kita bahas grafik kecepatan terhadap waktu. Karena yang kita bahas adalah GLB. GLB itu kuncinya kecepatannya tetap atau konstan ya, bahasa kerennya. Nah, maka grafik kecepatan terhadap waktu hanya menunjukkan satu nilai di sini aja. Maka nanti grafiknya akan lurus gini, lurus, ya. Nah, pada gerak lurus beraturan, maka kalau mencari jarak dari grafik kecepatan terhadap waktu, ingat ya, mencari jarak itu S. Kalau berdasarkan rumus kan ini ya. Nah, S sama dengan V kali T. Tapi kalau yang diketahuinya grafik seperti ini, cara mencari jaraknya bagaimana? Hitung luas daerah yang diarsir.
pakai garis bantu titik-titik, tinggal hitung luasnya. Karena ini bentuknya persegi panjang, maka panjangnya ini adalah T-nya, di sini berapa, ya. Nah, maka lebarnya adalah V-nya di sini berapa. Maka dapatlah jaraknya sama dengan luas ya kurva yang diarsir. Nah, gitu ya. Ini untuk mencari jarak dari grafik. Ingat grafiknya apa? Harus kecepatan terhadap waktu. Nanti ini juga berlaku di mana? Di GLBB. Mencari jarak dari grafik kecepatan terhadap waktu, tinggal cari luasnya. Ya, mau bagaimanapun bentuknya, cari saja luasnya. Oke, sampai sini paham ya? Grafik kecepatan terhadap waktu. Ini ingat-ingat ya. Grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLB garisnya lurus gini. Nah, kemudian kalau grafik jarak terhadap waktu gimana? Ini jarak terhadap waktu karena kalau GLB kecepatannya tetap ya, tapi kan seiring berjalannya waktu walaupun kecepatannya tetap, jaraknya akan semakin jauh. Kalian mengendarai mobil kecepatannya 40 km per jam, semakin jauh, semakin lama pasti jaraknya juga akan semakin jauh. Nah. Oke, ya. Nah, makanya grafiknya seperti ini nih. Dari titik sini ya, tarik garis ya. Maka semakin lama waktunya, maka jaraknya akan semakin jauh. Makanya nanti ya hasil dari kegiatan 4.4 tadi harus menghasilkan kayak gini nih. Kalau kalian gambarnya bagus, skalanya bagus. Ya, makanya gambarnya pakai penggaris, jangan asal-asalan. Nah, kalau seperti ini, nah lihat cara mencari kecepatannya gimana? Cara mencari kecepatannya karena V itu adalah jarak dibagi waktu, bisa nggak pakai ini? Bisa. Tapi kalau dari grafik, V itu adalah tangen alfa. Alfanya di sini. Nah, masih ingat nggak alfa tuh gimana cara nyarinya? Tangen alfa. Trigonometri. Trigonometri. Kalau nyari sin gimana? Segitiga. Sin alfa. Coba, kalau nyari sin alfa gimana? Cos alfa. Tan alfa. Gimana nih? Sin alfa gimana? Depan bagi miring, Bu. Betul sekali. Depan bagi miring. Kalau cos alfa? Samping bagi miring. Betul, samping bagi miring. Kalau tan alfa? Depan bagi samping. Depan bagi samping. Betul. Desa ya. Demi sami desa. Tan alfa desa. Depannya yang mana? Depannya yang ini nih. Nah, depannya yang ini. Yang S kan? Nah, terus sampingnya yang mana? Sampingnya yang ini nih, yang T. Ya, depan per samping. Langsung saja. Sama hasilnya seperti ini. Kalau yang diketahui hanya sudutnya saja, langsung aja. Misalkan ini sudutnya 30, ya udah cari tan 30. Sudutnya 45, cari saja tan 45. Ya, maka ini adalah alternatif lain untuk mencari kecepatan kalau yang diketahuinya grafik seperti ini. Oke, sampai sini bisa ya? Paham ya? Bisa, Ibu. Oke, itu grafik. Masih lumayan mudah. Nah, beres deh. Itu untuk GLB ya. Ini ada contoh soalnya. Mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Nah, kecepatan tetapnya 72 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil pada waktu 20 menit. Nah, berarti S-nya ya kan yang dicari kan? Perhatikan, untuk mengerjakan soal di fisika seperti biasa harus disamakan dulu satuannya. Jadi kalau ini V-nya 72 km per jam, maka ini T-nya dalam 20 menit, kita harus ubah menjadi jam. Jadi dari 20 menit ini adalah 1/3
jamnya. Ya. Nah, jarak tempuh mobil selama 20 menit, maka jaraknya kecepatan dikali waktu saja, maka dapatlah 24 kilometer. Maka dalam 20 menit ini akan ada 24 kilometer. Dalam 1 jam berarti berapa kilo? Dalam 1 jam berapa kilo? 72 kilo. 72. Kan ini soalnya juga 72 km per jam ya. Jadi Iya makanya kan. Mm-mm. Kan gua ngudut. Kenapa? Oke, tadi udah. Astagfirullah, Bu. Bu, maaf, Bu. Aduh, Farel. Nih ya, tadi kan udah tuh ya kegiatan 4.4. Jadi tadi tugasnya kegiatan 4.4, terus PG. Nah, ini ada pilihan ganda sama nyari, ada yang nyari kecepatan, ada yang nyari jarak, nyari kelajuan. Nah, ini juga nyari jarak dari grafik. Ada 6 soal, ya. Jadi silahkan kerjakan kegiatan 4.4 sampai sini nih, ya. Sampai nomor 6. Itu untuk materi GLB. Beres. Nah, sekarang masuk ke materi GLBB. Tadinya Ibu mau masuk langsung ke materi gerak vertikal, tapi pasti kalian takutnya kebanyakan mikir maksudnya. Nanti bingung lagi. Jadi dikit-dikit aja dulu. Ini Ibu 2 subbab. Tadi kan rumusnya hanya sebentar. Nah, ini agak kompleks nih yang GLBB. Nah, masuk ke materi GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Kalau tadi di GLB, nah, kita tahu bahwa GLB itu adalah gerak benda yang kecepatannya itu tetap. Ya, kecepatan itu apa? Baik besarnya, baik arahnya tetap. Kalau GLBB baru, ini adalah gerak suatu benda atau gerak suatu objek yang lintasannya garis lurus, tapi percepatannya yang tetap. Jadi bedanya GLB dengan GLBB itu, ya tadi kalau GLB V-nya yang tetap, kalau di GLBB apanya yang tetap? Kecepatannya, A-nya yang tetap, akselerasinya yang tetap. Ya, percepatan tetap berarti sama, besarnya dan arah percepatannya itu tetap. Nah, di sini kita mengenal percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Kalau percepatan rata-rata ini adalah perubahan kecepatannya, delta. Delta ini artinya perubahan ya. Delta V, ini dibacanya delta, dibagi delta T. Perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Atau lebih simpel, perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu yang awal. Itu untuk percepatan rata-rata. Kalau percepatan sesaat, ya, kalau percepatan sesaat, karena ini adalah percepatan yang sesaat pada waktu tertentu, maka sesaatnya ini saking singkatnya itu sampai mendekati 0. Ya, maka di sini delta T-nya mendekati 0, maka kita menggunakan pendekatan limit. Limit itu kalian belum belajar di kelas 10. Maka ini akan Ibu skip, Ibu nggak akan bahas ini, karena nanti kalian akan belajar limit dulu di kelas 11 kalau nggak berubah kurikulumnya. Ya, nanti ini yang akan Ibu bahas biasanya percepatan rata-rata saja. Ya, nah, sebentar. Oke. Di GLBB itu kita juga kenal adanya beberapa grafik.
Nah, nanti ada grafik kecepatan terhadap waktu, jarak terhadap waktu juga sama, ya, percepatan terhadap waktu juga. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Persamaan geraknya, rumusnya ada 3. Ya, rumusnya ada 3. Ada ini Vt sama dengan V0 plus AT. Vt-nya kecepatan pada saat T, atau biasanya kecepatan akhir. Ini kecepatan awal, ini percepatan A, ini T-nya adalah waktu. Ada S itu adalah jarak, ya. Maka Bu, pakai rumus yang mana? Silahkan pakai sesuai dengan yang diketahui. Nah, misalkan kalau nyari percepatan, kan bisa pakai ketiga rumus ini nih. Ya, tergantung yang diketahuinya. Kalau yang diketahuinya kecepatan akhir, kecepatan awal, dan waktu, maka pakai rumus yang pertama. Tapi kalau yang diketahuinya jaraknya, maka bisa pakai rumus yang kedua atau yang ketiga. Jadi tergantung. Ini berlaku untuk GLBB kalau bendanya dipercepat. Jadi GLBB itu ada 2. Yang pertama, kalau percepatannya positif, ya, maka ini disebutnya dipercepat. Contohnya apa? Tadi kasusnya. Kalian mengeluarkan mobil dari garasi, kemudian keluar ke jalan raya, maka dari diam, dia bergerak hingga mencapai kecepatan tertentu, maka ini disebutnya dipercepat. Kemudian pada saat kalian melaju tuh, tadi berapa? 40 km per jam, kalian ingat mau ke Indomaret, maka di pinggir jalan lihat Indomaret, dari 40 km per jam, turun 30, 20, 10, sampai parkiran depan Indomaret, 0 lagi, maka ini disebutnya diperlambat, artinya percepatannya negatif. Ya, jadi biasanya bahasanya kalau di soal itu dari bergerak ke diam, itu disebutnya diperlambat. Atau biasanya dari kelajuan 40 km per jam, kemudian direm. Nah, direm itu artinya diperlambat, maka percepatannya negatif. Maka untuk kasus ini, rumusnya kalau diperlambat, semua tanda positifnya ganti menjadi tanda negatif. Kenapa? Karena A-nya jadi negatif. Jadi lebih tepat nulis rumus ini tuh plus minus. Karena kondisinya tergantung. Plus itu kalau dipercepat, minus itu kalau diperlambat. Nah, gimana sampai sini? Paham nggak? Oke, itu rumusnya ya. Jadi nanti di gerak vertikal, rumus ini akan ada lagi. Gimana? Sama persis seperti ini, tapi ada beberapa kondisi. Ya, tergantung dari jenis gerak vertikalnya. Jadi ini kepake lagi. Tapi kalau Ibu bahas gerak vertikal sekarang, takutnya nanti kan kebanyakan mikirnya. Jadi satu-satu aja dulu. Nah, ini grafiknya ya. Ini grafik percepatan terhadap waktu. Tadi kata Ibu, kalau GLBB itu gerak benda di lintasan lurus, percepatannya tetap. Maka grafik percepatan terhadap waktu lurus. Sama halnya kalau yang ada di GLB. Ya. Kalau di GLB, grafik kecepatan terhadap waktu yang lurus. Ya. Maka gini nih. Nah. Inilah ya, garis bantu lurus. Kalau grafik percepatan terhadap waktu, nah, grafik percepatan terhadap waktunya, ya, semakin naik ini ya. Nah, karena apa? Seiring dengan berjalannya waktu, karena ini GLBB kecepatannya berubah, ya, maka dia bisa jadi naik, dipercepat. Untuk percepatannya positif. Dari 0 nih kalian keluar parkiran, naik, ini sampai di jalan. Ya. Terus gimana kalau misalkan diperlambat? Kalau diperlambat dari tadi 40 km per jam nih, di sini 40 km per jam,
melipir ke Indomaret 30, 20, 10 belok sampai parkir ya, nyampe 0. V-nya sama dengan 0 karena sudah parkir tadi. Ya, ini grafik kecepatan terhadap waktu. Kemudian ini kecepatan ya. V ini harusnya. Nah, bagaimana dengan jarak terhadap waktu? Kalau grafik jarak terhadap waktu untuk percepatan yang positif, lihat. Dia naik tapi bentuknya parabolik, bukan lurus. Ya, bukan lurus. Kenapa? Karena dari awalnya 0, 10, 20, 30, dia dipercepat pada waktu tertentu, maka kenaikan jaraknya itu tidak rata, tidak naik terus, tidak. Ada yang kadang 10 dalam waktu tertentu, dalam waktu yang sama dia menempuh 20 km per jam, bisa jadi. Makanya dia parabolik seperti ini. Ya, bisa jadi dalam waktu yang sama, dalam 10 menit, ada yang menempuh 10 kilo, ada yang 20 kilo dalam satu waktu itu. Ya, makanya bentuknya parabolik seperti ini, tidak lurus. Nah, ini juga sama. Ini untuk yang percepatannya negatif. Ya, dari jarak tertentu, jarak yang sama, sampai akhirnya jaraknya tetap di sini alias dia sudah nyampe di Indomaret. Ya, gitu. Semakin jauh-jauh sampai akhirnya dia akan berhenti juga. Makanya grafiknya seperti ini. Kalau sudah data seperti ini artinya suatu saat kalau diperlambat pasti akan berhenti. Makanya grafiknya seperti ini. V-nya sama dengan 0, jaraknya tetap. Ya, jaraknya tetap kan nggak pindah, ya. Gitu. Itu untuk grafik. Sampai sini yang mau tanyakan dulu nggak? Kenapa harus belajar grafiknya? Karena nanti akan ada banyak grafik. Jadi dari grafik itu kalian harus bisa menganalisis mana gerak yang GLB, mana gerak yang GLBB. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Oke. Nah, ini kan ada soal, ini juga nanti Ibu minta kalian untuk kerjakan. Kegiatan 4.5. Ya. Nah, grafik berikut menunjukkan kecepatan benda yang bergerak selama 45 sekon. Dari titik sini ke titik sini 45 sekon. Ya. Ingat kembali tadi grafiknya ya. Diingat-ingat, ini Ibu kasih nomor dulu, kasih angka huruf dulu A, B, C, D, E, F. Nah, coba sekarang kita perhatikan grafiknya. Ya, ini grafik kecepatan terhadap waktu. Dari A ke B, kira-kira GLB atau GLBB? Dari A ke B. Lihat ya, ini kan kecepatannya. Dari 10, ini kecepatannya berapa nih di B? Kecepatannya berapa? Di B kecepatannya berapa? 10, Ibu. Kecepatan di B. 10 itu waktu loh. Nih. Berapa di B kecepatannya? 0, Bu. Iya, betul, 0. Kenapa? Aduh. Lowbat. Bentar ya. Tanggung. Nah, ini dari A ke B. B ini kecepatannya 0. Kenapa? Lihat aja kan kecepatannya di sumbu Y. Maka dari 10 meter per sekon ke 0 meter per sekon, maka ini GLB atau GLBB? GLB atau GLBB? GLB, Bu. GLBB. Dipercepat, diperlambat? Diperlambat. Diperlambat, Bu. Betul sekali. Jadi dari A ke B, ini adalah GLBB diperlambat. Ibu kasih tanda negatif, artinya dia diperlambat. Ya. Bentar ya. Ini Ibu stop dulu ya. Nanti kalian gabung lagi. Udah
3 menit. Jadi sekarang Ibu mau ngecas dulu ini. Nanti langsung join lagi ya.